Kita akan mengajak keliling putra putri serta pendamping orang tua untuk keliling kapal, serta kita mengenalkan alat-alat keselamatan apa saja yang ada di atas kapal, serta bertemu langsung dengan nahkoda kapal. Oke, jadi itu maka singkat waktu kita akan memperagakan jaket keselamatan atau yang dinamakan baju pelampung. Di sini kita ada satu buah contoh baju pelampung yang ukuran dewasa. Tes ya. Oke. Untuk baju pelampung ukuran dewasa ini, kita akan menjelaskan beberapa perlengkapan-perlengkapan yang ada pada jaket keselamatan. Yang pertama, di sini ada stiker pantul. Stiker pantul warnanya abu-abu. Fungsinya, ini akan memberikan cahaya dari cahaya matahari ataupun cahaya lampu sorot dari regu penolong. Yang kedua, di sini ada perlengkapan lampu. Lampu yang fungsinya adalah isyarat cahaya. Bisa digunakan pada saat malam hari pada keadaan berbahaya. Untuk yang tiga, di sini ada fluid yang fungsinya adalah isyarat suara. Jadi dapat digunakan pada saat siang hari. Fungsinya dapat untuk kita memanggil regu penolong untuk mengevakuasi korban. Jadi kita langsung peragakan sendiri, langsung peragakan saja. Untuk yang pertama, masukkan lengan sisi kanan dan sisi kiri. Untuk yang kedua, berapa tali-tali? 1, 2, 3. Untuk yang pertama, tali bagian dada diikat kencang. Bisa menggunakan ikatan sepatu ataupun paten, yang penting kuat. Dilanjut untuk tali selanjutnya di bagian perut, diikat kuat. Setelah itu di bagian paling bawah tali berwarna putih. Selesai, yang terakhir di bagian leher. Oke, untuk yang terakhir bagian leher. Nah, setelah selesai semua, untuk fluid bisa ditiup. Oke, dan setelah itu lampu untuk menyalakan pada saat malam hari. Ada yang tanyakan sebelumnya untuk adik-adik para pendamping juga? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk cara melompat dari atas kapal. Untuk yang pertama, tangan kiri menutupi hidung dan mulut. Dilanjut untuk tangan kanan megang pundak sebelah kiri. Dan yang terakhir, kaki disilangkan, lalu melompat. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hendrik kenapa tangan harus ditutup dan mulut, serta tangan kanan megang lengan serta kaki disilangkan. Mohon izin. Baik, kami jelaskan kenapa tangan kiri memegang hidung. Takutnya nanti saat melompat ke laut ada air laut yang masuk ke hidung, dan itu berbahaya juga. Khawatirnya nanti terjadi tidak sadarkan diri seperti itu. Dan untuk tangan, kenapa di tangan kanan mendekat ke tangan kiri, ini biar lebih kuat. Jadi harus dipastikan kuat. Dan untuk kaki, kenapa disilang? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kaki disilang untuk ini
untuk menjaga alat vital kita saat jatuh ke laut. Jangan sampai kita jatuh ke laut posisi kayak gini, berbahaya juga. Jadi untuk safety-nya kita sendiri, kita harus seperti ini untuk safety alat vital kita sendiri, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Selamat pagi kepada anak-anak ini. Nah, gimana kalau umpama terjadi kita terjadi kebakaran atau terjadi kapal tenggelam? Nah, respon untuk ibu-ibu gimana kan sama bapak-bapak umpama terjadi seperti itu? Lari, bingung atau langsung lompat atau gimana? Nah, kira-kira pelabunya berebut apa enggak ambilnya? Nah itu, jangan berebut, nggak usah khawatir karena di kapal ini ada 500 pelampung sesuai dengan jumlah penumpang. Jadi nggak usah berebut, nggak usah panik waktu ada kejadian. Nah kita nggak ingin sebenarnya mau pakai ini. Kalau kita pakai ini, wah udah bahaya berarti. Terus yang didahulukan untuk diselamatkan siapa dulu kira-kira? Anak-anak, benar ibu, bapak. Terus Lansia. orang tua, terus Lansia. wanita. Hamil apa nggak hamil yang didahulukan? Hamil. Habis itu lansia. Terus bapaknya nggak usah, biarin. Bapaknya ditinggal aja. Nanti anaknya dapat bapak baru. Ya yang didahulukan jadi anak-anak, lansia sama wanita terlebih dahulu. Kita dahulukan untuk masuk ke dalam sekoci atau alat keselamatan di LR dulu kita selamatkan. Nah untuk bapak-bapaknya ya moga bisa berenang semua nanti kalau nggak dapat. Jadi setelah ini kita peragaan pemakaian jaket keselamatan buat anak berapa itu mas? 4. Ada 4. Kita butuh 4 anak untuk maju untuk pemakaian. Coba benar bisa apa enggak? 1 lagi, 2, 3, 1 lagi. 1 lagi ya, siapa yang mau maju ini? Kita butuh Ya, nggak apa-apa. Ada ke belakang, nggak apa-apa. ini anaknya siapa deh? Mana ibunya? Oh sama kakaknya. Aku juga apa? Saya dikenakan langsung. Yang pertama tali bagian dada. Ada dari sini. Biarin mas, biar dipasang. Bener nggak ibunya masang ini? Terus Ya harus kuat banget. Satu. Kerjanya mana? Yang leher, Eh,
Oke, udah semua? Ya tentunya ada dua tipe yang Kita sesi foto dulu karena ini adik-adiknya udah pakai rompi, udah pakai pelampung. Kita foto bareng dulu di background KM Kirana 7 di Dewa Direktur. Monggo ibu-ibunya kita foto bareng terlebih dahulu. Yang pakai rompi. Yang pakai rompi Pak. Yang pakai rompi aja Pak. Tujuh. Satu, dua. Oke. lagi-lagi yuk. Ya. Yuk, hitung. Satu, dua, tiga. KM Kirana 7. Oke. Adik-adik bisa berkumpul di bagian tengah dengan perlindungan orang tua di samping kanan kiri. Silakan. Oke, sudah Baris 22 biar aja. Baris 22. pendampingan orang tua di sini kanan dan kiri adik-adik. Pastikan untuk orang tua sudah di samping kanan kiri adik-adik semua. Oke, kalau sudah selesai semua, kita
yang terdapat di lemari bagian belakang. Boleh maju lagi mungkin untuk adik-adik. Ya, di sini terdapat Tahu. Ya. jumlah sesuai dengan kapasitas penumpang dan sudah tersegel. Jadi pada saat kejadian berbahaya bisa mengambil life jacket yang berada di bagian belakang ruang duduk dengan sudah dibekali dengan sesuai dengan jumlah angkutan berebut karena sudah sesuai dengan jumlah kapasitas. Jadi di sini ada 3 lemari di bagian belakang, sisi kanan, di bagian belakang, tengah, dan di bagian belakang sisi kiri. Ada 12. Jadi semua tersegel, nggak usah khawatir. Mungkin ada yang ditanyakan untuk para pelanggan, untuk peserta adik-adik? Tidak ada. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita langsung menuju ke ruang medis yang berada di sisi kiri kapal. Sebelah sini ada. Naik kereta. Sini. Oke, masuk adik. Pelan-pelan. Masuk adik, pelan-pelan. Ya. Lawan deh. Silakan adik. Ya, Ketemu bakalan. selamat pagi. Lagi ya dek, untuk yang peserta. Mungkin maju lagi. Kita saat ini memasuki Naik lagi. ruang medis bertanggung jawab kepada seluruh pelanggan saat sakit, saat berada di mulai dari terminal, saat berada di atas kapal, dan saat sampai di tempat tujuan. Perkenalkan dulu, Yang kelihatan, oke? nama saya Gunawan sebagai petugas medis di sini. Ini ada yang cita-cita jadi dokter apa enggak ini? Dari berapa anak ini? Nggak jadi dokter. Enggak ada. Ada yang cita-cita jadi kapten. Kapten kapal. Kapten kapal. Nah ini Patri. Kapten kapal 1. Yang cita-cita jadi dokter nggak ada. Waduh, nggak ada ya. Apa? Satu aja nggak ada penerus sama sekali ini. Ya udah, kalau nggak ada, saya jelasin dulu alat-alat medis biar mungkin nanti tertarik ada yang cita-cita jadi dokter, Kelihatan? Oh, nggak kelihatan. dokter kapal atau dokter. Toko. Tahu nggak mau jadi dokter tak? Nggak mau. Ini namanya stetoskop. Stetoskop digunakan untuk mendengar detak jantung, suara nafas. Suara nafas ada banyak, ronki, wheezing. Oh, tuh, Detak jantung normalnya detak jantung berapa? 80, 60 sampai 100 kali per menit. Nah, sekarang coba dengerin detak jantungnya, temannya. Dengar nggak? Coba. Siapa namanya? Namanya siapa? Nio. 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 Jenio. Kedengeran nggak? Kira-kira. Nah, dengar nggak? Suaranya gimana? Nah, jadi hitungannya normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Nah, ada peralatan lagi ini namanya Normal. termogan. Termogan buat apa? Buat tes itu kita panas, anget atau Betul. Pinter Jenio ini, nggak mau jadi dokter, mau jadi apa Jenio? jadinya polisi. Oh, mau Polisi. jadi polisi. Oh iya iya, nanti ditangkepin mas-mas semua ya, bajingan semua ini soalnya ya. Nah, coba ngeceknya ya. Nah, ada pertanyaan? Kira-kira ada adiknya atau ibu-ibunya atau bapak-bapaknya? Izin nanya mas, Ya, Ya, silakan. kalau misalnya ada penumpang yang mau melahirkan gitu, apakah sudah tersedia juga secara medis untuk bisa melahirkan darurat di sini gitu? Untuk peraturan dari perusahaan, makanya itu ada maksimal usia kehamilan yang boleh ikut layar itu maksimal 7 bulan boleh layar. Tapi karena kalau kita kecolokan biasanya penumpangnya nggak tahu, sudah kita jelaskan peraturan tapi masa masuk, ternyata kita nggak tahu ini, ya terpaksa kita harus siap untuk lahiran di kapal. Nah, untuk
Komunitas Makassar Batu Licin itu dapat sekali lahiran di kapal. Ya untungnya bukan anak pertama, itu anak keempat, jadi cepat keluarnya. Nah, tuh yang bisa saya jelaskan. Ya, makasih, Mas. Atau kita lanjut? Kita lanjut. Ayo. Bagi persahabat yang ingin mengikuti diri atau ingin membahas tiga bagian depan. Tiga bagian akan diadakan pertunjukan musik elektron. Pertunjukan musik elektron kali ini akan menampilkan Di air Papa sebagai player. Bagi para pelanggan yang ingin menghibur diri atau ingin belajar dalam pola vokal dan berjoget, kami persilakan Anda bergabung di round 3 bagian depan. Demi informasi dari kami, selamat pagi. Untuk saat ini kita berada di ruang tidur ekonomi 1 atau ruang gili air untuk kapasitas 144 pelanggan. Jadi terdiri dari 144 pelanggan sudah dikapasitasi dengan bed yang empuk ya. Terus jangan khawatir, di bagian belakang juga tersedia baju pelampung atau life jaket keselamatan. Di bagian bawah sofa kita sudah sediakan life jacket sebanyak kapasitas 144 pelanggan. Jadi untuk ibu dan bapak-bapak sekalian gak usah khawatir, gak usah panik, tinggal diangkat untuk cover lemari jaket. Di situ sudah tera untuk jumlah kapasitas. Ya, jadi untuk bapak dan ibu gak usah khawatir, gak usah panik, tinggal diangkat covernya. Di bawah sudah tersedia life jaket keselamatan. Oke, mungkin ditanyakan untuk di ruang tidur 1. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ruang ekonomi 2 di bagian belakang. Pelan-pelan nanti di situ ada pintu dan pintu dapat terlalu. Oke, di sini kita masuki ruang tidur ekonomi 2 atau disebut dengan ruang gili menu. Di ruang gili menu 69 pelanggan. Untuk juga dibekali dengan life jaket keselamatan yang berada di bawah meja maupun di bawah kursi sofa. Jadi untuk di gili menu tempat life jaket berada di bawah meja sofa dan di kursi, di bawah kursi. Jadi di bawah sini ini salah satu Pak Hendrik bisa dibantu. Ya, itu aja. Untuk ada jaket keselamatan sesuai dengan kapasitas 69 pelanggan. Ini tanyakan, ada lagi tanyakan di ruang ekonomi. Bagian luar. Langsung ke belakang lagi, oke? Pelan-pelan.
area luar ruangan, yakni ada pelampung, betul ya. Jadi pelampung tersebut ini adalah salah satu alat keselamatan yang wajib berada di atas kapal. Jadi untuk penempatannya berada di area luar ruangan agar mempermudah untuk mengevakuasi korban yang jatuh ke laut. Jadi gunanya sendiri pada saat ada korban atau ada pelanggan yang jatuh ke laut, kita langsung teriak bahwasanya ada orang jatuh ke laut. Dan pertolongan pertama bisa melempar pelampung. Ya, jadi pertolongan pertama bisa melempar pelampung ke arah korban. Untuk pelampung sendiri dibekali oleh sama ini ada stiker pantul untuk memantulkan cahaya, lampu sorot, serta di bagian overhead light di sini ada lampu yang akan menyala pada saat berendam di atau menonton di atas air. Jadi ini akan otomatis menyala pada saat dijatuhkan ke laut. Di sini ada dua tipe ya Bu. Yang pertama ada lampu dan yang kedua ada namanya tali. Tali kurang lebih sepanjang 30 meter. Dan para pelampung juga dibekali dengan nama kapal, identitas kapal dengan jelas, KM Kirana 7. Jadi pada saat terjadi ada pelanggan yang jatuh ke laut, mereka akan jelas bahwasanya pelanggan tersebut dari kapal KM Kirana. Lanjut, untuk yang berwarna putih seperti pil kapsul ini namanya ILR atau inflatable flap. Untuk inflatable flap tersendiri yakni adalah perahu karet. Pada saat diluncurkan, kilat tersebut akan mengambang dan otomatis akan membentuk seperti perahu karet. Ada beberapa kapasitas di sini, yakni ada 8, 10, 15, 20, dan 25. Dan di atas kapal KM Kirana 7, setiap ILR tersendiri berkapasitas 25 pelanggan. Mungkin ada ditanyakan Ibu, sudah tahu isinya mungkin dari ILR, ada ditanyakan? Ya, tidak paham isinya apa? Perahu karet. Selain perahu karet, ini dibekali dengan makanan ringan dalam kemasan, makanan minuman berkemasan, serta alat pancing untuk evakuasi korban. Oke, itu saja untuk isinya. Untuk selain itu kita berkumpul ke area atas keadaan darurat atau berbahaya. Oke, kita adakan sesi foto terlebih dahulu di area master saja. Video nanti ada KM Kirana 7. Oke. Oke, nanti dihitung. Gimana tanya? Jempolnya jangan lupa ya, jempolnya. Oh, gini tanya. 1, 2. KM Kirana 7. Oke. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ke area. Di sini terdapat MES atau Marine Evacuation System. Jadi atau nama lain adalah tangga luncur. Kita mengoperasikan ini dibantu oleh ABK, awak kapal, untuk isinya. Di sini ada seluncur serta sudah terdapat kunci karet. Jadi di dalamnya sudah ada tangga seluncur serta kunci karet agar mempermudah untuk mengevakuasi
ibu hamil, anak-anak, orang tua. Jadi dioperasikan oleh awak kapal. Terus bisa di samping sini Bu. Kita bergeser. Oke, kita balik. Ada lampu jatuh. Oke. Sekarang ada di samping kiri adik ketepon ibu-ibu dan bapak-bapak. Ada Di sini ada kakak kecil. skoci atau perahu dengan berdaya motor. Jadi ini digerakkan oleh mesin ibu. Ada beberapa jenis skoci di atas kapal. Yang pertama ada skoci terbuka, skoci tertutup, dan skoci luncur bebas. Untuk jenis di atas kapal Kirana 7, yakni ada skoci tertutup untuk kapasitas 65 per unit. Jadi 65 pax atau pelanggan di sisi kiri dan di sisi kanan juga terdapat satu lagi skoci. Jadi di atas Kirana 7 ada 2 skoci di sisi kiri dan sisi kanan dengan kapasitas 65 orang. Untuk isinya terdapat ada kotak P3K, ada makanan kemasan, minuman kemasan, serta alat pancing untuk mengevakuasi korban. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum final kita ke Anjungan. Mungkin ada tanyakan Ibu. Nia. Oke, pelan-pelan. Dapat. Dapat. Ayo bisa maju lagi ya. Silakan Ibu. Banyak ya. Lalu pelanggan sudah 10 orang. Bisa maju lagi untuk pelanggan anak. Bapak. Oke. Selamat datang di Mahkoda. Selamat datang Anjungan kecil sedikit. Diem. Kirana 7. Mari Bapak, silakan. Nih. di sini di atas Anjungan kita bertemu langsung oleh nahkoda kapal atau kapten kapal, Kapten Wahyudi Master Merin. Selamat pagi Bu, sehat ya. Selamat pagi Pak. Di sini Selamat datang di Anjungan Kapal. Ini karena apa? ada jurumudi kapal Bapak Dani serta perwira jaga Bapak Idi. Jadi Pegangan ini pegangan. sedikit menjelaskan untuk alat-alat navigasi yang berada di Anjungan kapal. Jadi di sini terdapat radar yang berada di depan. Di samping lagi ada maps digital, ada teropong, kompas, dan radio untuk berkomunikasi. Mungkin untuk penjelasan bisa langsung ditanyakan oleh atau penjelasan oleh nahkoda kapal. Silakan. Baik Mas Supri, Bapak Ibu adik-adik sekalian, Apa? seperti yang tadi disampaikan Mas Supri ya. Jadi Anjungan ini Ibu, pusat pengendalian kapal untuk pengoperasian kapal. Ibu ada. Jadi Bapak Ibu adik-adik kalau mau tanya, mau melihat atau mau foto boleh. Boleh. Silakan. Ya, kalau mau nanya boleh. Kelas berapa dek? Oh iya. Pak, ini kompasnya arahnya di mana Pak? Arah mana?
apa arahnya kompas. Wah, bagus sekali, pinter. Terus ada lagi arah kompasnya. Terus ada lagi yang lain. Pinter. Kelas berapa, Dek? Kelas berapa? Kelas 1 SD. Oh, kirain kelas 1 SMA. Kelas 1 SD. Ayo, ada yang lain, mungkin ada yang nanya. Ibu-ibu. Mau ditanyakan? Bapak Ibu kalau mau nanya boleh. Silakan. Sudah berapa kali naik Kirana 7? Bu? Sering. Oh, sudah sering ya? Sering. Sudah berapa kali? 2 kali. Harus ditambah paling enggak 10 kali baru banyak ya. Lebih ya, lebih 10. Kapal ini namanya kapal apa? Namanya kapal apa ini? Sekali lagi yang keras, yang bareng, ayo kapal apa namanya? Hebat ya, hafal semua ya. Jadi besok kalau naik kapal harus naik kapal apa kira-kira? Kirana 7. Jadi pertanyaan saya tadi apa arahnya ya? Arah kompasnya kemana ya? Gitu ya? Kamu kelasnya berapa? Pertanyaannya tadi apa? Arah Kompasnya kemana? belum semua. Aku Kemana kelas Mas? Mas Dani, arah kompasnya kemana itu? Ke arah timur. 3, 2, 1.